Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1765 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Imamat pasal 24 ayat 1 sampai ayat 4. Di bawah perikop minyak untuk lampu. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum di dalam kemah pertemuan dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diatur lampu-lampu itu di hadapan Tuhan." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar membahas tentang perlengkapan-perlengkapan di dalam kemah pertemuan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bicara saat ini minyak dan lampu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa pesan firman Tuhan ini kepada kita? Yang pertama Saudara, perhatikan ayat 2. "Perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala." Haleluya. Yang pertama Saudara, umat Tuhan harus menopang pelayanan hamba Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara perhatikan di sana. Perintahkanlah kepada orang Israel, kepada umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan punya kewajiban untuk menopang pekerjaan Tuhan yang dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang tanah pusaka yang diberikan kepada 12 suku Israel, hanya satu suku yang tidak mendapat tanah pusaka, yaitu suku Lewi dan keturunan Harun. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari 12 suku hanya satu suku yang tidak mendapat tanah, karena mereka bertugas untuk melayani umat Tuhan, untuk melayani bait Allah. Dalam konteks ini masih kemah pertemuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, 11 suku itu harus menopang pekerjaan dari hamba Tuhan itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mempelajari lebih dalam lagi, umat Tuhan itu punya kewajiban untuk menopang pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh hamba Tuhan. Saudara perhatikan di sini.
Yang diperintahkan adalah seluruh orang Israel, supaya mereka membawa kepada imam, kepada Harun, kepada suku Lewi, minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tulen berarti asli, tidak ada campuran, murni. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberikan korban, baik itu persembahan atau pemberian khusus, itu harus murni, harus tulen. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya apa saudara? Pemberian kita tulus, tidak ada motivasi lain, tidak ada iming-iming lain saudara, tetapi tulen, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan terima adalah pemberian yang tulus dari umat. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan melihat hati kita. Ketika kita membawa persembahan, korban kepada Tuhan, Tuhan melihat yang ada di dalam hati kita. Haleluya. Saudara, pastikan motivasi kita murni, tulen. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya firman Tuhan dikatakan lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Haleluya. Saya menangkap pesan di sini gitu. Tuhan hanya menerima pemberian yang tulen. Amin. Supaya apa saudara? Lampu tetap menyala. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara sebagai jemaat, sebagai umat Tuhan, pesan firman Tuhan ini, saudara harus menopang pekerjaan Tuhan yang dikerjakan oleh hamba Tuhan yang melayani saudara. Dukung pelayanan. Karena di saat saudara mendukung pelayanan, Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mendapat tanah pusaka, saudara mendapat berkat yang luar biasa. Kewajiban saudara menopang pekerjaan Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, pesan firman Tuhan ini, perhatikan di ayatnya yang ketiga. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum di dalam kemah pertemuan, dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Harun sebagai hamba Tuhan di sini, dia harus menjaga minyak untuk api. Artinya apa saudara? Hamba Tuhan harus menjaga minyak. Saya artikan di sini menjaga urapan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai ada hamba Tuhan tetapi masih melakukan dosa saudara, mengurangi urapan. Seharusnya hamba Tuhan itu harus menjaga minyak, harus menjaga urapan. Itu yang pertama saudara. Menjaga minyak di sini juga saya mengartikan di sini, hamba Tuhan itu harus menjaga api, menjaga semangat di dalam melayani Tuhan. Amin. Sudah perhatikan konteks kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan berfirman supaya Harun menjaga api dari petang sampai pagi, karena api di dalam kemah pertemuan, api di dalam bait Allah itu tidak boleh padam, harus tetap menyala saudara. Artinya saudara, hamba-hamba Tuhan itu harus berjaga-jaga supaya api itu tetap menyala. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa kita hamba-hamba Tuhan harus menjaga api itu, harus menjaga semangat itu, harus menjaga api Injil Kristus Yesus supaya tetap menyala. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak
Hamba-hamba Tuhan yang dulunya semangat melayani ketika merintis pelayanan. Oh, begitu semangat dia melayani, saudara. Kadang sampai malam baru pulang rumah. Tapi ketika dia sudah memiliki jemaat, saudara, sudah mulai kendor. Sudah mulai padam semangatnya. Sudah tidak seperti waktu pertama dia merintis. Semangatnya sudah mulai pudar. Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk menjaga api supaya tetap menyala. Semangat kita di dalam memberitakan Injil, semangat kita di dalam melayani Tuhan, melayani jemaat harus terus menyala, terus bersemangat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara mendengar kebenaran firman Tuhan dan saudara betul-betul ditegur karena dulu saudara begitu bersemangat di dalam melayani, tapi sekarang ini sudah mulai padam semangat saudara. Tuhan mau saudara kembali kepada kasih-Mu mula-mula. Lakukan lagi seperti apa yang dulu saudara pernah kerjakan. Lakukan, saudara. Amin. Lakukan itu lagi. Karena kalau kita tidak melakukan itu lagi, saudara, di dalam Wahyu pasal 2, di sana saudara akan melihat Tuhan akan mengambil kaki dianmu kalau saudara tidak kembali kepada kasih-Mu mula-mula. Kalau saudara tidak lagi melakukan apa yang dulu saudara kerjakan, lakukan, Tuhan akan ambil kaki dianmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bertobat dan kita betul-betul menjaga api itu supaya tetap menyala. Amin. Kalau dulu kita sangat bersemangat, seharusnya sekarang tambah semangat lagi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hamba Tuhan harus menjaga minyak, menjaga urapan, dan menjaga api itu supaya tetap menyala. Artinya pemberitaan Injil itu harus terus diberitakan. Amin. Harus tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Jangan sampai saudara melayani itu hanya melihat jumlah. Sehingga ketika ada jemaat banyak, saudara semangat melayani, semangat berkhotbah. Tapi ketika kenyataannya jemaat berkurang dan hanya 1-2 orang, saudara mulai patah semangat. Seharusnya kita harus tetap bersemangat karena yang kita layani itu bukan orang, tetapi Tuhan. Amin. Kita harus jaga api kita itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang hamba-hamba Tuhan, baik itu pendeta, majelis, atau aktivis gereja, saudara harus menjaga minyak dan api. Saudara harus menjaga urapan dan semangat di dalam memberitakan Injil, di dalam melayani Tuhan. Saudara harus jaga api itu. Saudara harus jaga semangat itu. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, perhatikan ayat 4. Di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kandil itu adalah tempat lilin, lampu. Artinya saudara, kehidupan kita harus menjadi terang dimanapun kita berada. Amin. Anak-anak Tuhan, jemaat, itu harus jadi berkat dimanapun mereka berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, umat Tuhan, orang Kristen, kita ditempatkan Tuhan di mana kita berada, itu ada tujuan. Supaya kita dapat menerangi kegelapan yang ada di sekitar kita. Amin. Sengaja Tuhan taruh saudara di tempat-tempat orang yang tidak seiman. Tujuannya apa? Supaya saudara menerangi mereka yang masih hidup dalam kegelapan. Tujuannya Tuhan menaruh saudara di tempat-tempat hitam, tempat-tempat yang gelap, tempat-tempat yang penuh dengan orang-orang yang berdosa,
supaya saudara menjadi terang Kristus di antara mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kehidupan kita tidak lebih baik dari orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, kita nggak layak, saudara. Kalau kehidupan kita sama dengan orang-orang dunia, sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, kita nggak layak, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus jadi terang Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Bukan kebetulan, saudara. Saudara ada di tempat yang sekarang ini. Bukan kebetulan. Bukan maunya saudara. Tetapi Tuhanlah yang membawa saudara ke tempat saudara sekarang ini, supaya saudara jadi terang Tuhan di sana. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kandil ini, dikatakan di ayat 4, dari emas murni. Artinya apa, saudara? Pemberian kita, pelayanan kita, persembahan kita, motivasi kita harus murni. Amin. Memang kalau kita belajar tentang emas itu, saudara, untuk mencapai kemurniannya, dia harus melewati proses yang panjang dan menyakitkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Ketika kita mengikut Tuhan, melayani Tuhan, kita langsung berhadapan dengan banyak sekali tantangan. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya untuk memurnikan iman kita. Amin. Memurnikan motivasi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan kebetulan Tuhan izinkan ada banyak sekali persoalan, pergumulan terjadi dalam kehidupan kita. Itu bukan kebetulan. Itu masuk dalam proses Tuhan untuk semakin saudara dan saya dimurnikan. Saudara, kalau kita belajar tentang orang-orang di zaman Salomo, ketika memberikan upeti kepada Salomo, emas itu harus dicek, saudara. Apakah ini hanya kulitnya saja yang emas, di dalamnya mungkin hanya perak, tidak murni? Ataukah semuanya itu murni emas yang dipersembahkan kepada Salomo? Itu harus dicek, saudara. Kalau kadar emasnya hanya misalnya 90%, siapa yang memberikan upeti itu? Dia harus dibunuh. Dia tidak layak, karena memberikan persembahan yang tidak terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang memberikan persembahan upeti kepada Salomo itu harus yang paling terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi kita untuk Tuhan harus lebih daripada itu. Amin. Makanya kita harus murni. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara perhatikan, kandil itu kan tempat lilin atau tempat lampu. Saudara lihat menorah kan, itu kandil itu. Jadi dia berdiri, ruasnya 1, tapi di atas dia ada 7. Saudara yang dikasihi Tuhan, para imam itu harus menjaga. Nggak boleh padam, saudara. Minyaknya harus ditambah terus dan sebagainya. Saudara perhatikan, dimanapun kita berada, kita itu harus menjadi terang Tuhan. Amin. Dengan apa, saudara? Dengan memberitakan Injil. Injil itu adalah terang, saudara. Ketika orang menerima Injil, menerima terang Tuhan, sehingga tadinya dia hidup dalam kegelapan, sekarang beralih hidup dalam terang kasih Kristus. Haleluya. Sehingga dia dapat mengenal kebenaran, sehingga dia dapat mengenal Tuhan yang benar. Saudara dan saya harus menjadi terang Tuhan melalui pemberitaan Injil. Tidak cukup hanya sampai di situ, saudara. Kita harus jadi berkat dimanapun kita berada. Matius 5 ayat 16 berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Orang-orang di luar sana melihat karakter kita, kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau perkataan kita tidak selaras dengan perbuatan kita, ketika kita memberitakan kabar baik kepada orang, mereka tidak akan menerima. Mereka akan menolak kita karena mereka tahu kelakuan kita. Tapi kalau mereka melihat kita sangat baik dalam kehidupan rumah tangga, kita jadi teladan yang baik. Dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita betul-betul melakukan dengan baik, saudara. Saudara mau ngomong apa saja, orang pasti dengar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pastikan diri kita sudah jadi berkat di mana kita berada. Amin. Supaya apa, saudara? Berdampak kehidupan kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, motivasi kita harus murni. Tidak boleh ada motivasi lain. Amin. Tidak boleh ada kepentingan diri sendiri, tidak boleh. Motivasi kita untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara. Yang pertama, saudara, sebagai umat Tuhan, jemaat Tuhan, orang percaya, orang Kristen harus menopang pelayanan hamba Tuhan, harus menopang pekerjaan Tuhan. Yang kedua, kita belajar sebagai hamba Tuhan, sebagai imam, harus menjaga minyak dan api, harus menjaga urapan dan semangat di dalam memberitakan kabar baik. Haleluya. Dan yang ketiga, kandil. Kita harus menjadi terang Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Kita harus seperti kandil dari emas murni ini. Kita harus murni hatinya. Motivasi kita harus murni. Supaya berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, Tuhan memberkati rumah tangga mereka, usaha pekerjaan, pelayanan mereka diberkati. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan, mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang. Kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai setiap kehidupan mereka. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081 337 491 360. Kami hamba Tuhan akan berdoa buat saudara karena kami percaya mujizat masih terjadi. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.